yang udah mulai melebar, belakang kabel-kabel yang ruwet. Kita fokus ke impian 2022. Jadi kemarin tuh saya udah bikin ini nih, namanya peta mimpi. Saya mau jelaskan sedikit. Ini sebagai saksi saya selama 1 tahun ke depan. Semoga semua apa yang saya tulis di sini akan tercapai, akan Allah kabul, akan Allah bantu, Allah ridho dengan apa yang saya tuliskan. Amin. Ini saya terima kasih banget kepada Teh Indari yang memprakarsai bikin yang namanya bot begini ya, peta mimpi. Yang pertama adalah siapa sih saya? Itu yang membuat mimpi itu terus berkembang, muncul dan berkembang biak menjadi berbagai macam mimpi. Saya adalah ibu yang multi talent dan juga seorang pemimpi. Itu simpel, tapi sebenarnya menurut saya itu yang arti yang sangat luas. Artinya multi talent, saya bisa mampu menjadi seorang ibu. Apa sayang? Lebaran foto? Iya, duduk dulu ya, Umi lagi bikin video ya. Aku bikin video sih. Saya ibu yang multi talent, yang mampu menjadi seorang ibu bagi anak-anak saya, mampu menjadi istri yang baik, yang terbaik untuk suami saya, dan juga ibu hebat, dan juga bisa mengapresiasi diri, mengembangkan passion skill yang saya punya. Tentu saja Satu. hati-hati Mamas. Iya, tolong ya, Mamasnya diam dulu ya. Satu. Seorang pemimpi ya, karena saya Dua. punya mimpi yang banyak sekali. Di antaranya, ya nanti saya jabarkan ya. Di sini ada target kesehatan. Lima. Iya, karena selama ini namanya ibu rumah tangga ya, selalu di rumah. Jadi target saya adalah sehat yang cukup dari rumah aja. Dengan yoga, istiqomah yoga, senam, terutama senam kegel ya, apalagi saya yang sekarang dalam kondisi hamil 8 bulan. Semoga nanti dilancarkan persalinannya, sehat selamat semuanya. Nah iya, senam kegel ini penting meskipun tidak dalam kondisi hamil. Kemudian yang kedua, ya perawatan pasca melahirkan. Perawatan pasca melahirkan ini penting ya, karena ternyata ini hamil yang kedua, saya merasa waktu hamil pertama itu kurang. Perawatan saya dalam pasca melahirkan yang pertama itu kurang, jadi sekarang terasa banget di kehamilan kedua. Misalnya kondisi otot perut misalnya, itu yang wajib dikencangkan lagi nanti. Kemudian dulu kenaikan berat badan hampir 16 kilo waktu hamil pertama. Nah hamil sekarang juga ini udah naik 14 kilo. Dan iya sih, alhamdulillah setelah 3 bulan BB saya kembali normal sebelum hamil, tapi ya berkisar antara 40, 42, 43 gitu. Tapi harapan saya nanti bisa nambah lah, setidaknya 45 ke 48, sekitar segituan. Menurut saya itu pas. 41 ke 43 kurang. Jadi perjuangan juga buat saya. Kebetulan saya juga nggak pakai alat kontrasepsi apapun. Jadi mungkin kebanyakan sih setelah pakai KB, terutama yang suntik ya, itu berat badan langsung wow melebar. Enggak, saya nggak pakai. Jadi saya harus menstabilkan, bukan kekurangan dan juga bukan kelebihan. Kemudian di sini ada target penampilan. Wah, macam-macam targetnya.
target penampilan. Emang dasarnya saya itu mut-mutan ya. Kalau apalagi ini saat hamil, selama hamil ini saya nggak pernah sekali mungkin namanya skincare, perawatan diri itu, aduh, saya cukup dengan ya ala kadarnya doang lah. Paling cuci muka, bedakan tipis-tipis, itu juga kalau mau keluar gitu. Udah sih itu aja, sama senang gitu. Nah, ini target penampilan saya di 2022 ini. Rutin skincare macam Mak Lel yang makin glowing dengan oilum. Rutin perawatan, ya perawatan diri ya, perawatan tubuh. Dan juga menerapkan pola makan sehat. Selama ini ya junk food terus ya. Ya malum lah. Namanya masih serumah sama mertua. Dapur dan semuanya lah. Doakan semoga tahun 2022 ini kami udah punya rumah sendiri, punya dapur sendiri, bisa belanja sendiri. Jadinya mau masak apa aja is okay. Makan ya. Kemudian target penampilan, jangan kebanyakan beli baju. Saya tuh termasuk yang gimana ya, saya jualan, tapi saya juga harus punya gitu. Jadi kalau saya nggak punya sendiri tapi terus jualan itu kayaknya kurang mantep gitu ya. Tapi insya Allah ke depan saya coba membiasakan, yang penting tahu, gak harus punya tapi tahu gitu ya. Syukur-syukur punya, tapi sekarang lagi ngerem dulu karena pengen banget segera punya rumah. Iya, itu target penampilannya. Kemudian ada target karir atau pekerjaan nih. Target karir atau pekerjaan. Karena saya ini di Tiga Raksa ya, di Genki di Tiga Raksa. Saya bersyukur banget berada di tim ini. Jadi target saya adalah tentu saja sampai GEPD dong ya Mbak Maria ya. Saya harus jadi GEPD ya. Tahun berapa kayak itu? Tahun 2024 deh, bismillah. Tapi yang sekarang yang saya pengen kejar dulu, Mama hati-hati, Umi tolong dulu ya. Iya, Umi lagi bikin video ya. Yang penting qualified dulu, konsisten. Karena ya nggak menyalahkan keadaan sih. Cuman memang karena saya salah sendiri karena nggak fokus kemarin-kemarin pada saat trimester pertama. Akhirnya terasa nih di di kuartal terakhir saya nggak bisa qualified. Sebenarnya bisa aja sih kalau diperjuangkan, tapi terlalu memaksakan. Jadi bismillah, sekarang berlari lagi, semangat lagi, tapi harus bisa menggandeng teman-teman mitra, teman-teman IPC rekrutan untuk qualified juga. Bismillah. Kemudian yang kedua adalah punya les baca. Kenapa? Insya Allah sih saya kepingin kedepannya itu ada mau daftar AHE, anak hebat gitu. Itu khusus untuk les baca untuk anak-anak. Cita-cita sih, mimpi ya, namanya juga mimpi. Mimpinya sih nanti saat udah punya rumah bisa punya les baca juga gitu. Doakan ya segera punya rumah dulu. Bismillah. Kemudian ada target hubungan pertemanan. Targetnya banyak sekali. Target hubungan pertemanan tentu saja bagi seorang pebisnis ya. Lingkungan itu sangat penting. Jadi saya harus punya harus menseleksi pertemanan saya dengan siapa biar saya juga bisa terus berkembang. Jangan berkumpul dengan orang-orang yang justru makin bikin saya down. Jadi saya perlu seleksi teman-teman di medsos, di semua medsos. Karena bagaimanapun usaha saya online gitu. Dan juga bangun kolam teman dari daerah sekitar. Ya, karena saya hidup di kampung, mau bagaimanapun teman-teman di daerah
sekitar itu penting. Jadi ya sekarang udah mulai mencoba ini sih ya, mencoba memahami karakter dan juga kebiasaan-kebiasaan teman-teman seusia saya, entah itu seusia saya atau intinya ibu-ibu ya, ibu-ibu seusia saya, ibu-ibu muda, itu kayak gimana sih biar saya tuh mudah masuk ke lingkungan mereka. Kemudian di sini ada target spiritual. Target spiritual istiqomah itu memang sulit ya, tapi insya Allah dengan adanya niat strong yang kuat, bismillah, dan juga ada saksi, ada teman-teman yang menyemangati, bismillah, bismillah bisa. Yang pertama, one day one juice. Mungkin bagi sebagian orang ini hal sepele ya, tapi masya Allah banget, ini butuh perjuangan untuk istiqomah. Kemudian yang kedua, istiqomah duha dan waqiah. Apalagi berumah tangga ya, sebenarnya mudah sekali wong di rumah aja. Iya, tapi itu butuh niat. Iya, jadi saya tuliskan bismillah. Harapannya dengan dituliskan setiap hari nggak terlewati. Kemudian istiqomah 400 sholawat. Nah ini juga perlu diingatkan, ingatkan di alarm di HP, karena HP yang terus on gitu ya. Bismillah. Sholat malam otomatis. Bentar ya nak ya. Kemudian ada target kunjungan. Nah ini juga target kunjungan itu penting, itu refreshing. Iya, misalnya nih target kunjungan minimal 1 bulan sekali buat refreshing keluarga, me time gitu ya, me time berdua aja sama suami, atau kemudian me time keluarga, hanya sekedar makan bareng atau kemana gitu ya, pokoknya refreshing keluarga lah, full, tanpa pekerjaan, tanpa mikir apa lah, biar fresh. Kemudian kebetulan mertua itu agak jauh dari rumah dan kami tinggal di ibu saya masih serumah dengan ibu, jadi sambang mertua minimal ya 2 minggu sekali lah, karena lumayan jauh dan juga saya nggak bisa motoran sendiri, jadi dan abinya sibuk, jadi perlu dijadwalkan minimal 2 minggu sekali. Apalagi sekarang mbahkumnya udah nggak ada, ya perlu sering-sering lah ke sana, jangan menyesal di kemudian hari. Kemudian ini ada target lagi, target pengembangan diri. Kamu segini aja ngos-ngosan ya. Bismillah. Target pengembangan diri. Ya, seorang pebisnis harus belajar banyak, nggak hanya dari pengalaman, tapi juga harus banyak baca buku. Nah, karena itu saya tuliskan di sini wajib baca buku bisnis, pengembangan bisnis. 1 hari 2 lembar aja banyak itu buku udah saya beli. Ada koleksi entah itu e-book ataupun buku manual ya, buku biasa gitu. Belum dibaca. Nah itu perlu digalakkan lagi. Bismillah deh. Dari sana ilmu makin bertambah, diterapkan, dan harapannya bisa cocok untuk mitra-mitra dan bisnis saya. Kemudian selanjutnya ikuti kelas bisnis, kelas menulis, ya, kelas edit foto, pokoknya semua kelas-kelas yang menunjang pengembangan bisnis dan pengembangan skill saya gitu. Entah itu kelas yang gratis atau berbayar, is okay. Ini sebenarnya udah dimulai sih tahun kemarin 2021, tapi itu sebelum hamil. Pas hamil tepar. Iya. Kemudian target rumah dan keluarga. Nah ini yang sangat sedang saya impikan, sangat saya doakan, sangat saya idamkan banget, yaitu orang tua sudah beres rumahnya dan juga saya punya rumah sendiri. Bismillah. Terima kasih, itu dream board saya untuk tahun 2022.
tentu saja yang lainnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya, itu yang utama, anak-anak yang soleh solehah, amin, semuanya sehat walafiat. Ini dreamboat saya gantungan di sini di depan meja, ini istilahnya meja kerja lah, ada printer, ada buat tulis-tulis. Meskipun kamar yang sempit, tambah sempit nggak apa-apa, nanti juga ada waktunya. Semangat. Terima kasih teman-teman yang ikut mendoakan, menyemangati, menjadi saksi untuk mimpi saya di 2022. Oke, bye bye. Assalamualaikum.